Alhamdulillah Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Baik, pada hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari Al-Madkhal ila Ilmin Nahwi. Masih berada pada bab yang berkaitan dengan mansubat al-asma. Apa saja yang menyebabkan isim-isim itu mansub. Naam. Kita masuk pada mansubat yang ketujuh. Oh, yang masih di 6 ya. La an-nafiyah lil jins nassan bila ihtimalin. Kemarin telah kita sebutkan bahwa mansubat yang keenam adalah la an-nafiyah lil jins nassan bila ihtimalin. La yang menafikan seluruh jenis isim yang datang setelahnya. Yang mana dalam i'rab ya, amalannya adalah ta'mal amala inna. Dia beramal amalan inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dia menasab isim dan merafa' khabar. Naam. Namun ada syarat-syaratnya ya. Sudah disebutkan kemarin syaratnya. Ya, syarat yang pertama, isim dan khabarnya harus nakirah. Yang kedua, tidak ada pemisah antara la dan isimnya. Yang ketiga, la-nya tidak boleh berulang. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, isim la salasatu aqsam. Ismu la salasatu aqsamin. Isimnya la, bagusnya mungkin la-nya itu dikasih tanda petik atau tanda kurung ya. Isim la itu ada 3 macam. Yang pertama ada yang mufrad. Yang kedua ada syibhul mudhaf. Dan yang ketiga ada isim la berupa mudhaf. Apa artinya mudhaf? Mudhaf disandarkan ya. Ya. Jadi isim la yang pertama adalah mufrad. Isim la yang mufrad. Mufrad yang dimaksud di sini ya, mufrad yang dimaksud di sini bukan ma laysa mutsannan wala majmu'an. Sesuatu yang bukan mutsanna, bukan jamak, bukan asmaul khamsah, bukan itu ya. Ya, tapi mufrad yang dimaksud di sini adalah ma laysa mudhafan wala syabihan lil mudhaf. Kata yang tidak mudhaf dan tidak pula menyerupai mudhaf. Syibhul mudhaf. Kata yang bukan mudhaf, bukan pula syibhun lil mudhaf. Naam. Jadi saya jelaskan dulu ya bahwa mufrad dalam istilah ilmu nahwu ada beberapa maksud. Yang pertama, al-mufrad itu ma laisa mutsannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma minal asma'il khamsah. Bukan musanna, bukan jamak, mufrad, ya kan? Jadi mufrad di sini lawannya apa? Lawannya musanna dan jamak, mulhaq ke musanna dan jamak, bukan juga apa? Asma'ul khamsah.
Ini definisi mufrad yang sudah berlalu. Ya, ada isim mufrad, ada isim mutsanna, ada jamak, ya kan? Jamak ada 3, jamak taksir, jamak muannas salim, mudzakkar salim, jamak muannas salim. Ya, kan seperti itu ya. Ya. Kalau dalam bab la an-nafiyah, la nafiyah lil jins, itu mufrad bukan ini yang dimaksud. Paham? Mufradnya dalam la nafiyah lil jins itu bukan ini yang dimaksud. Tapi mufradnya di situ adalah apa? Ma laisa mudhafan wala syabihan lil mudhaf. Kata yang bukan mudhaf, tidak disandarkan. Bukan pula syabihan bil mudhaf, yang mirip dengan al mudhaf. Jadi keluar dari mufrad dalam pengertian ini, yang pertama mudhaf, disandarkan. Contohnya apa? Kitabu Muhammadin. Ini sandarkan ya, kitabu disandarkan ke Muhammad. Paham? Ini namanya mudhaf. Iya. Keluar daripadanya juga syibhul mudhaf. Dia bukan mudhaf, tapi dia mirip dengan mudhaf. Contohnya tali'un jabalun, pendaki gunung. Ya. Lihat di sini kalau mudhaf kan kitabu Muhammadin bermaknanya kitabnya Muhammad. Kalau pendaki gunung bukan pendakinya gunung, tapi mirip. Ya, mirip dengan mudhaf. Namanya syibhul mudhaf. Jelas ya? Nah, berarti pembahasan kita di sini, ya, isim la itu ada 3. Ingat ya, khusus isimnya. Ya, bukan khabarnya. Khusus pada isim la. Yang pertama, isim la di situ adalah isim la yang mufrad. Ini dia yang dimaksud. Hah? Bukan ini. Tapi yang ini yang dimaksud. Nah, berarti kalau ini yang dimaksud, nanti ada isim la yang mufrad, tapi dia bentuknya mutsanna atau jamak. Paham? Ya, lihat di sini. Apa contohnya la nafiyah lil jins? La rajula hadirun. Tidak ada seorang lelaki yang hadir. Ya. Mana isimnya di sini? Ini ya. Isim ini khabar. Ini isim apa ini? Isim la berbentuk apa? Mufrad. Kenapa mufrad? Bukan mudhaf, bukan syibhul mudhaf. Dia cuma satu, berdiri sendiri saja. La rajula. Paham? Berarti ini isim la yang mufrad. Ya. Sekarang saya rubah. La rajulani hadirani. Ini isim la? Mufrad atau bukan? Mutsanna. Ini mufrad dalam istilah apa? La nafiyah lil jins. Ini mufrad walaupun bentuknya mutsanna. Paham? Kenapa? Karena yang jadi patokan di sini adalah mudhaf dengan syibhul mudhaf. Selama bukan mudhaf, bukan syibhul mudhaf, dia mufrad. Paham? Ya. Coba kita datangkan yang jamak. La rijalun hadiruna. Mufrad? Mufrad. Paham? Iya. Ya di situ dibedakan ya nanti. Ya dalam bab la nafiyah lil jins, maka mufrad itu ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf lil mudhaf.
Nanti ada lagi yang lain ya. Jadi lihat di situ isim la thalathatu aqsam. Isim la itu ada 3 macam. Yang pertama al-mufrad. Ma laysa mudhafan wala syabihan lil mudhaf. Baik, misal la rajula hadirun. La, kemudian rajula isim la, hadirun khabar la. La rajula fid dari. Itu contoh yang lain. Rajula isim la, fid dari jar wa majrur fi mahalli raf'in khabar la. Jadi cara i'rabnya itu la rajula fid dari, la nafiyah lil jins, ta'mal amala inna ya. Kemudian rajula isim la mansub. Rajula isim la mansub. Ta'mal amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Disebut semua. Lihat di bawah situ. Ada i'rabnya di bawah. La rajula hadirun, la nafiyah lil jins, ta'mal amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Innanya di situ kasih kurung ya. Ta'mal amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabniun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Rajula isim la mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu al-akhir li'annahu min ismil mufrad. Hadirun khabar la marfu'. Wa alamatu rafi'i dhammatu dhahirah dan seterusnya ya. Nah, sekarang kalau la rajula fid dari, nah, tidak ada contoh i'rabnya di situ. La rajula fid dari. Bagaimana cara i'rabnya? Ya, la sama tadi ya. La nafiyah lil jins, ta'mal amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabniun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian rajula isim la mansub. Ya, wa alamatu nasbi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhiri li'annahu min ismil mufrad. Kemudian fi. Ya. Fi-nya di i'rab dulu. Bagaimana i'rabnya fi? Harfu jar mabniun 'alal kas la mahalla lahu minal i'rab. Ad-dari ismun majrurun bi fi. Ya kan? Ad-dari isim majrur dengan fi. Wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhiri li'annahu min ismil mufrad. Baru al-jar wal majrur. Al-jar wal majrur. Fi dengan ad-dari ya. Al-jar wal majrur fi mahalli raf'in khabar la. Betul dituliskan? Sudah bisa ya? Tidak usah ditulis. Jadi di i'rab dulu satu-satu. Baru fiddari. Fiddari itu jar wa majrur. Fi mahalli raf'in. Menduduki kedudukan rafa khabar la. Jadi khabarnya la di sini berupa jar wa majrur. Paham? Iya. Tapi seharusnya di situ khabar la-nya bukan jar wa majrur. Tapi muta'alliqnya. Karena setiap jar wa majrur itu muta'alliq. Jadi seperti ini i'rabnya ya. La rajula fid dari. Ini kita mau i'rab. La sudah tadi ya. Rajula sudah. Sekarang fi. Fi harfu jarrin mabniun ala apa? Ala al-kasri la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian ad-dari ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasratu dzahirah ya.
al-akhir li'annahu min ismil mufrad. Nah, sekarang yang mau di-i'rab fid darinya ya. Al-jar wal majrur ndak langsung fi mahalli ya. Ini kelihatannya fid dari. Ini kan menduduki kedudukan khabar la. Iya. Iya. Tapi sebenarnya menurut kaidah ilmu nahwu setiap jar dan majrur itu muta'alliq, ada tempat bergantungnya. Ada kata sebelumnya. Dia jar wa majrur bergantung pada kata tersebut. Seringnya disebut kainun. Apa itu kain? Terjadi. La rajula kainun fid dari. Begitu takdirnya. Ya, jadi selalu ada muta'alliq, tergantung. Berarti al-jar wal majrur muta'alliq. Muta'alliqun bi khabar la marfu' ya. Bi khabar la marfu'. Takdiruhu apa? Kain. Bisa dipahami? Iya. La rajula kainun fid dari. Ya. Kadang juga hasilun, la rajula hasilun, tapi yang seringnya kainun. Jadi seperti itu setiap jar wa majrur, setiap jar dan majrur itu pasti muta'alliq. Faham? Ya, jadi ingat kalau antum mengi'rab al-jar wal majrur itu pasti ada muta'alliqnya. Ya? Iya, pasti ada takdirnya. Pasti dia tergantung pada kain sebelumnya. Jadi bukan jar wa majrur yang merupakan khabar la, tapi muta'alliqnya. Kainunnya itu ya, yang merupakan khabar la. Paham? Nah. Baik, selanjutnya kita pindah yang kedua. Syibhun lil mudhaf. Ya, isim la jenis yang kedua adalah syibhun lil mudhaf, syabihun lil mudhaf. Syabihun lil mudhaf bisa juga disebut syibhul mudhaf. Syabihun lil mudhaf bisa juga disebut apa? Syibhul mudhaf. Apa artinya? Mirip dengan mudhaf. Tadi contohnya tali'un jabalun. Baik, misal contohnya la tali'an jabalan hadirun. Apa artinya? Tidak ada pendaki gunung yang hadir. La tali'an jabalan hadirun. Tayyib. Ah, lihat di situ bagaimana i'rabnya. Tali'an itu isim la. Kemudian jabalan maf'ulun bih. Maf'ulun bih dari mana? Mana fa'ilnya? Maf'ulun bihi dari tali'an. Tali'an itu namanya isim fa'il. Isim fa'il itu beramal amalan fi'il. Ya, beramal amalan fi'il. Dia menasab maf'ul. Makanya pasti jabalan, selalu jabalan. Tidak pernah jabalun. Ini keliru tadi ya. Tali'un jabalan. Jadi dia selalu mansub jabalan. Kenapa? Karena dia itu berkedudukan sebagai maf'ulun bihi. Kemudian hadirun merupakan khabar la. Hadirun khabar la. Sudah?
Ya. Adapun i'rabnya ini nanti akan dibahas lebih lanjut di kitab lebih tinggi ya, di Matan Al-Ajurumiyah. Di situ kita akan menyebutkan i'rabnya. Karena di sini agak rumit i'rabnya ini yang syibhul mudhaf. Naam. Ya, di sini yang diperkenalkan, di sini yang titik utamanya adalah memperkenalkan isim la itu ada berupa syibhun lil mudhaf. Faham? Contohnya la tali'an jabalan hadirun. Jadi yang merupakan isim la itu adalah tali'an. Adapun jabalan itu maf'ulun bihi dari tali'an. Jelas? Iya. Kenapa dia maf'ulun bihi? Karena tali'an itu isim fa'il. Isim fa'il itu beramal amalan fi'il. Ya, antum tambah bingung kalau dibahas. Hah? Oh, ada di bawah. Oh, ya. La tali'an jabalan hadirun. Di sini dibahas khusus tali'annya saja ya. Lihat di situ isim la mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhiri li'annahu min ismil mufrad. Wa huwa ismu fa'il. Lihat. Hamzah, alifnya itu harusnya tidak pakai hamzah ya. Wa huwa ismu fa'il. Dan dia adalah isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Tali'an. Ya'mal amal al-fi'il. Dia beramalan amalan fi'il. Yarfa'ul fa'il wa yansibul maf'ul. Dia merafa' fa'il dan menasab maf'ul. Mana fa'ilnya? Wal fa'ilu dhamirun mustatir. Fihi jawazan takdiruhu huwa. Ya. Tali'an. Ya. Tali'an kan beramal amalan fi'il ya? Iya. Berarti takdirnya yatla'. Begitu. Kalau fi'ilnya ya. Tali'an ya, yatla'u. Begitu fi'ilnya. Dalam yatla'u itu mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir, ya kan? Sudah berlalu kan? Fa'ilnya dhamir mustatir. Fihi jawazan takdiruhu huwa. Kemudian jabalan maf'ulun bihi mansub. Seperti itu. Kemudian hadirun khabar la. Ya, makanya saya bilang agak rumit ini karena pembahasannya dia ya, syibhul mudhaf itu karena tali'an isim fa'il. Dia beramal amalan fi'il. Nanti isim fa'il kan dia dalam tasrif, dalam sharaf kan tala'a yatla'u, tala'an, tali'un. Nah itu isim fa'ilnya. Jadi ingat, setiap isim fa'il, setiap antum dapatkan dalam kalimat itu ada isim fa'il, maka pasti dia beramal amalan fi'il. Seperti itu kaidahnya. Dia beramal amalan fi'il. Nah, disinilah pentingnya sharaf. Kalau kita dapatkan isim fa'il, harus kita cari apa fi'ilnya ini. Ya, karena dia beramal amalan fi'il. Ya. Lihat di sini. La tali'an jabalan. Ya. Jabalan ini maf'ulun bihi ya. Maf'ulun bihi dari apa? Tali'. Ya. Maf'ulun bihi harusnya ada fi'il, ada fa'ilnya kan? Ya. Fi'il dan fa'il. Sekarang mana fi'il dan fa'ilnya? Ya. Fi'ilnya tali. Tali, mana fi'ilnya? Ditasrif dulu. Tala ayat la'u tali'an. Itu ya. Nah, ini fi'ilnya. Fi'ilnya tali'an ini adalah yatla'u. Yatla'u. Ini fi'il mudhari ya. Nah. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir pada yatla'u.
Yatla'u ini kan ada domir di sini. Apa itu? Huwa yatla'u, ya kan? Ya, maka fa'ilnya domir mustatir. Ya, jadi di sini ada takdirnya huwa. Fihi jawazan takdiruhu huwa. Berarti sudah ada fi'il, sudah ada fa'il, ada maf'ulun bih. Ya? Seperti itu. Jadi diuraikan seperti itu dalam i'rab untuk isim fa'il. Hah? Iya, yaqumu untuk fi'il, i'rab fi'il yaqumu. Semua fi'il mudhari' begitu, yaqumu, yajlisu, yaktubu, semuanya begitu ya. Ada dhamir yang tersembunyi di situ. Baik, saya kira cukup dulu ya. Besok insyaallah kita masuk pada al-munada. Ya. Oh, yang ketiga belum ya? Baik. Oh, ini tadi kita langsung ke i'rab yang dibawa. Harusnya nanti ini setelah contoh ini dikumpul i'rabnya dibawa. Jadi nanti bagusnya direvisinya. I'rab untuk la rajula hadirun ditaruh di bawahnya al-mufrad. Ya, masing-masing. La tali an jabalan itu dia di i'rab lagi di bawahnya. Baik. Kemudian yang ketiga al-mudhaf ya. Al-mudhaf. Isim la yang mudhaf. Sandarkan. Misal la taliba ilmin. Ya. La taliba ilmin hadirun. Ingat ya, mudhaf wal mudhafu ilai. Mudhaf sandar, ada mudhafun ilai yang disandari. Ini nanti pembahasannya dalam majrurat ya. Pembahasan dalam majrurat. Ya, tapi di sini tidak apa-apa kita singgung. Mudhaf wal mudhafu ilai. Mudhaf itu disandari, sandar, mudhafun ilai yang disandari. Ya. Lihat di situ taliba ilmin. Apa artinya taliba ilmin? Penuntut ilmu. Setiap mudhafun ilai pasti majrur. Seperti tadi contohnya sini apa? Kitabu Muhammadin. Kitabnya Muhammad. Ya, kitabu Muhammadin. Ya, mudhafun ilai itu disandari. Jadi ini kitabu mudhaf ya. Muhammadin mudhafun ilai yang disandari. Mudhafun ilai selalu majrur. Ini nanti akan dibahas dalam majrurat. Sudah paham? Iya. Nah, sekarang ada isim la berupa mudhafun ilai. Mudhaf dan mudhafun ilai. Berupa mudhaf ya. Mudhafun ilainya bukan isim la. Dia berupa mudhaf. La taliba ilmin hadirun. Taliba isim la. Ilmin itu mudhafun ilai. Kemudian hadirun khabarnya la. Terus bagaimana i'rabnya ini? Untuk mudhaf. Di mana ini? Ditulis. Sini ya, i'rabnya. La taliba ilmin hadirun. La. Apa i'rabnya la? La fiya lil jins mabniun ala mabni ala apa? Ya, afwan. Ta'mal amala inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabniun ala
Mabniun 'alal fath itu. Salah tadi itu. Mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Ya, mabniun 'alal fath diperbaiki ya. Talib, talibah. Ini apa? Khabar. Ismu la apa? Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhiri li'annahu min ismil mufrad. Sampai di situ wa huwa mudhaf. Harus ada tambahannya begitu ya. Kalau dia mudhaf, langsung dikasih keterangan wa huwa mudhaf dan dia mudhaf. Terus ilmin mudhafun ilaihi majrurun bil mudhaf. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhiri li'annahu min ismil mufrad. Hadirun ini khabar la marfu. Ya, sudah. Seperti itu i'rabnya. Di sini tidak ada i'rabnya ya, nanti ditambah saja. I'rab di bawahnya. Baik, saya kira cukup ya. Selesai pembahasan la nafiyah lil jins. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.